sahabat embrio ya. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali untuk pelajaran geografi untuk kita menyelesaikan paket 3 ya. 3. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut aja paket 3 ini tentang interaksi keruangan desa dan kota. Oke ya. Ini adalah interaksi desa dan kota. Oke, yang pertama ya, konsep dasar definisi interaksi. Apa sih interaksi itu? Ya, interaksi itu adalah hubungan, ya, hubungan timbal balik. Timbal balik ya, berarti ada hubungan. Berarti kalau desa dan kota berarti hubungan timbal balik desa dan kota. Oke, ini sih. Oke, yang kedua ada faktor, ya, faktor yang mempengaruhi. Apa aja? Yang pertama, ya, ada faktor yang pertama itu namanya regional komplementer. Oke, saling mempengaruhi dan melengkapi. Ini adalah artinya itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Lihat. Oke, saling melengkapi ya. Contoh misalnya ada daerah A, ini ada daerah B. Daerah A dia punya sumber daya misalnya beras. Berasnya surplus. Sebaliknya gulanya kurang. Sedangkan wilayah B berasnya banyak, berasnya kurang, gulanya banyak, ya, sehingga terjadi interaksi. B butuh beras dari A, sehingga A ini mensuplai beras ke B. Sebaliknya, B ya punya gula yang banyak, sedangkan A kurang gula, ya, sehingga B ini mensuplai gula ke A. Jadi ada hubungan saling melengkapi. Jadi A melengkapi B dengan berasnya, B melengkapi A dengan gulanya. Ya, jadi terjadi hubungan saling melengkapi. Ya. Yang kedua, mudah-mudahan terbaca ya tulisan saya. Oke, ya, kemudian yang kedua ada namanya intervening opportunity. Intervening, ada intervensi. Ya, contoh gini, ini A, dia punya gula tadi banyak, ya. Ini gula maksud saya, maaf, beras banyak, gula sedikit. Sebaliknya B dia punya beras kurang, gulanya banyak. Tadinya kan ini nih saling melengkapi nih. Ternyata ada wilayah lain, ya, wilayah lain yang merusak hubungan ini. Ya, hasilnya ada wilayah ketiga. Nomor ketiga nih, wilayah ketiga, ya. Oke, ada wilayah C. C ini dia punya beras banyak, gulanya juga banyak. Nah, dia mengganggu hubungan antara A dan B. Yang tadinya seperti ini, jadilah dia putus-putus karena C ini dia mensuplai beras
B, sebaliknya C ini mensuplai gula ke A. Jadi yang tadinya harmonis hubungan ini dia jadi putus-putus. Nah, kenapa? Karena ada intervensi. Siapa intervensi? Adalah C intervensi. Oke, itu yang kedua. Ya, bisa dipahami ya. Yang kedua ya. Oke. Yang ketiga, wah, ketiga gimana ya? Yang ketiga, kemudian bisa di sini nih. Yang ketiga ada namanya special transferability. Artinya kemudahan pindah ruang. Ya, dia biasanya dipengaruhi oleh pertama itu akses transportasi. Kemudian yang kedua aspek topografi atau permukaan bumi. Transportasi misalnya tadinya A ke B, ya A ke B tadinya dia lancar hubungannya. Ternyata di sini ada jembatan. Begitu dia jembatan ini terjadi bencana ya, maksud saya sungai ini ada bencana banjir, jembatannya rusak sehingga terputus. Nah kemudian sini ada wilayah C, ini ada wilayah D, sehingga kemudian yang B ini bisa mengambil sumber daya dari sini, atau dia butuh hubungan di sini. Kenapa? Karena akses transportasinya terputus. Ya, sebaliknya ini A ke sini. Oke ya. Kemudian ini masalah transportasi, belum lagi masalah hubungan topografi. Topografi itu bisa jadi tadinya ini wilayahnya bergunung-gunung, harus melewati banyak tempat, sedangkan di sini topografinya datar, sehingga pindah dia ke sini. Jadi ada aspek transportasi dan juga aspek topografi. Oke, teman-teman bisa dipahami. Oke, kita masih di interaksi desa dan kota ya. Oke, tadi interaksi, ini aja deh. Yang mana yang tadi? Ini ya. Nah, apa kita lagi dulu? Interaksi desa dan kota, kita masih bahas ini. Ya, kita masih bahas ini nih. Tadi kan udah tuh definisinya udah, kemudian faktornya udah. Ya, tadi apa lagi? Faktornya ada regional, komplementer, kemudian ada intervening, kemudian tadi ada spasial. Oke, selanjutnya kita bentuk interaksinya apa ya? Bentuk interaksi dia bisa barang, bisa jasa, bisa ide atau gagasan. Barang, contoh misalnya apa barangnya? Misalnya HP dari kota ke desa. HP contoh ya. Contoh misalnya HP orang jual dari kota ke desa. Ya. Kemudian apa lagi? Beras sebaliknya dari desa ke kota. Contoh ya, itu berupa barang. Jadi adanya arus barang, arus jasa, bisa aja jasa transportasi. Ide gagasan, ya biasanya untuk pembangunan, misalnya pembangunan desa. Biasanya kan di godok di desa, di kota misalnya. Itu bentuknya. Nah, interaksi desa kota yang pertama tadi apa? Regional, ada definisinya, hubungan timbal balik. Saya ulang lagi. Kemudian yang pertama faktornya ada faktor regional komplementer, ya. Kemudian ada intervening, opportunity, kemudian ada spatial transfer ability. Oke, selanjutnya ya ada apa lagi? Ya, ada hubungan antara jarak dengan jumlah penduduk. Hubungan jarak jumlah penduduk ke interaksi.
Oke, semakin dekat jaraknya, semakin dekat jarak ya, interaksi semakin kuat. Semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya, interaksi semakin kurang. Oke, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk ya. Jumlah penduduknya semakin banyak, interaksi semakin kuat. Kita ambil rumus seperti ini, ya. Ini ada rumusnya untuk mengetahui ini. Ini ada rumus perhitungan kekuatan interaksi. Diambil dari rumusnya Sir Isaac Newton, ya. Cuma diadopsi ke dalam biografi. Ya, interaksi A dan B sama dengan ya penduduk A dikali penduduk B bagi jarak AB pangkat 2. Ini penduduk A, ini penduduk B. Ini adalah jarak. Oke, ya. Penduduk A dikali penduduk B dibagi jarak antara A dan B pangkat 2. Ya, ini rumus untuk mencari kekuatan interaksi. Kita lihat ya. Ini berjumlah penduduk, ini jarak. Jadi semakin dekat jaraknya, interaksi semakin kuat. Semakin banyak jumlah penduduknya, interaksi semakin kuat. Oke. Oke, kemudian lihat modulnya ya. Oke. Ini beberapa perhitungan ya. Misalnya ada namanya tadi rumus kekuatan interaksi. IAB sama dengan tadi penduduk A kali penduduk B bagi JAB pangkat 2. Kemudian ada lagi rumus titik henti. Nah, titik henti ini menentukan lokasi yang cocok untuk menempatkan sebuah fasilitas antara A dan B, antara desa dan kota. TH sama dengan jarak AB JAB, jarak AB per 1 ditambah akar penduduk yang besar, penduduk wilayah besar dibagi penduduk yang kecil. Ya. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Misalnya jarak A ke B misalnya 10 km atau 20 km. Oke. Penduduk A itu jumlahnya misalnya jumlahnya 8.000 orang. Penduduk B jumlahnya 2.000 orang. Gimana cara kita mencari titik henti? Menempatkan satu fasilitas antara kota A dan B. Ya. TH sama dengan JAB-nya berapa? 20 per 1 ditambah akar penduduk yang besar. Penduduk A 4.000, yang kecil 2.000. 20 per 1 ditambah akar 4. Coret 4 sini. 20 per 1 ditambah akar 2. 20 akar 4 saya. Akar 4. 20 per 3 sama dengan 6,77.
Ya, 6,67 kilometer. Dari mana? Mendengar 6,67. Dari mana? Ya, dari kota yang lebih kecil, kota B. Dari kota B. Ya, kenapa harus kota yang kecil? Nanti diharapkan penduduk itu akan tersebar. Ya, misalnya dari A ke B. Nah, sini nih, ditaruh di sini. Di jarak ini titik hentinya di sini. Nah, dekat ke B, diharapkan nanti penduduk A itu akan menyebar ke arah B. Ya. Oke. Itu titik henti. Satu lagi ada namanya indeks konektivitas. Nanti gampang nih rumusnya nih. Ya. Jumlah, ya, jika sama dengan jumlah titik itu menggambarkan kota, ya, dibagi jumlah garis menggambarkan akses transportasi jalan, jaringan transportasi. Ya, ini ya. Jika sama dengan jarak titik, jumlah titik dibagi garis. Contoh misalnya titik. Nah, oke, ya. Ada berapa garis? Ada berapa titik? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 7. Ikannya berapa coba? Ya, 1,16. Maaf, 0, berapa nih? 6/7. 6/7 sekitar 0,8 sekian, ya. Kurang lebih 83. Exit. 0,85 maksud saya. Nah, ini hasilnya. Oke, paham? Oke, ya. Ini terkait dengan teori interaksi. Oke. Pertanyaan, mungkin bisa kalian kalau untuk pertanyaan dicari, ya, di sumber-sumber lain yang berhubungan dengan ini, ya. Oke. Ya, terkait dengan urbanisasi pada modul tersebut, ya, urbanisasi. Urbanisasi misalnya, apa sih urbanisasi itu? Ya, perpindahan penduduk, ya, dari desa ke kota. Nah, atau dari wilayah lain ke wilayah yang lain. Ada ininya, ya, ada faktornya. Faktornya ada namanya menurut Everett, ya, menurut Everett. Nah, Everett ini, ya, yang menyampaikan ini, mengungkapkan pertama kali dia. Ada faktor yang pertama itu faktor penarik, ada faktor pendorong. Kalau penarik itu bisa dari daerah tujuan, di daerah tujuan, daerah tujuan. Kalau ini dari daerah asal. Ya, dari daerah asal, ya. Ini biasanya hubungannya lebih. Kata kuncinya lebih lengkap, lebih besar, upah lebih besar, lebih lengkap, ya. Kemudian kalau daerah asal biasanya ungkapannya kurang, ya. Lahannya kurang, upahnya kurang, kemudian kurang lengkap, sempat kurang tadi. Kata kuncinya aja kamu pelajarin. Daerah tujuan lebih, daerah asal kurang. Ya. Satu lagi adalah ini faktor kemudahan transportasi.
Misalnya kenapa orang Kuningan sering ke Jakarta? Ya, di samping Jakarta jumlah pendapatan lebih besar, pusat sirkulasi uang, ya, ada kemudahan transportasi juga. Di seluruh Bandung itu 24 jam, ya. Apalagi sekarang ada Bima Jasa, udah kemana-mana tuh ya. Jadi membuat orang semakin tertarik untuk ke Jakarta untuk urbanisasi. Ya. Nah, ya. Kita lanjut sekarang dengan pembahasan soal. Ya. Yang pertama, soal nomor 1, ya. Haris dan Ulman berpendapat bahwa dalam suatu kota ada satu CBD, Central Business District, ya, satu CBD saja, dan selanjutnya dikelilingi oleh jenis-jenis penggunaan lahan. Awalnya betul gitu ya, betul. Kemudian sebabnya teori kepribadian sebenarnya merupakan kritik terhadap Burgess dan Haidt, ya. Kalau Burgess dan Haidt belum kompleks, tapi kalau inti berganda, ya, yang disampaikan Haris Ulman ini sudah kompleks, ya, betul, tapi nggak ada hubungan. Jawabannya B. Oke. Nomor 2, pusat kegiatan Central Business District sering disebut daerah kota asal atau downtown, ya, ataupun loop, ya, jantung kota. Betul. Sebab pusat daerah kegiatan merupakan inti kuat ditandai dengan gedung-gedung pertokoan. Betul, ya. Jawabannya apa nih? Ya, jawabannya A. Oke. Nomor 3, struktur kota yang sesuai dengan teori inti berganda sangat jelas terlihat pada kota-kota raksasa seperti megapolis dan konumersi, betul, ya. Sebab megapolis merupakan gabungan beberapa metropolis. Ya, nggak mesti begini ya. Artinya betul juga, tapi nggak ada hubungan. Kota metropolis juga bisa mencerminkan teori inti berganda, ya, kota metropolis. Oke. Jawabannya B. Kemudian nomor 4, kita langsung ke nomor 4. Ya, kita lihat nomor 4. Intensitas pemanfaatan lahan yang menggambarkan ciri daerah perkotaan tercermin dari, ya, di kota, ya. Yang pertama, struktur pemukiman, betul ya, struktur pemukiman jelas. Kemudian yang kedua, harga tanah. Jadi makin ke dekat kota, harga tanah semakin mahal, betul. Yang ketiga, penggunaan tanahnya, betul ya. Jadi yang namanya penggunaan lahan, ada lahan untuk pemukiman, ada lahan untuk perkantoran, ada lahan untuk industri, betul ya. Jawabannya yang A. Nomor 5, ya. Nomor 5, pada pusat 5 ya. Nomor 4 itu jawabannya A. Nomor 5, pada pusat kota, ya, daerah pusat kota di Indonesia, persentase penggunaan uang yang tertinggi apa? Ya, pusat kota. Kita ingat di pusat kotanya ya, bukan di kotanya, tapi di pusat kotanya. Pusat kota berarti dia tempat kegiatan. Tempat kegiatan di daerah perkotaan. Biasanya untuk apa dia? Untuk jasa ya, untuk jasa. Ada perbankan ya, ada perdagangan, itu jasa. Jawabannya E. 6. Banyak kota yang tumbuh dari pusat-pusat misalnya perkebunan. Kata kuncinya perkebunan. Ya, perkebunan faktor pendorong timbulnya kota semacam ini adalah, ya, pertama tanahnya luas, betul ya. Perkebunan butuh tanah yang luas, betul. Yang kedua, tenaga kerja yang cukup. Ya, tenaga kerja jelas. Apabila suatu daerah dicari tenaga kerjanya banyak atau enggak, murah atau enggak ya. Kemudian yang ketiga, lahannya subur, tanah yang subur, jelas. Perkebunan butuh tanah yang subur. Yang keempat, iklim yang sesuai, betul. Ya, dicari iklim yang sesuai. Karena memang kondisi iklim ini mempengaruhi mempengaruhi
pertama itu ya ada namanya panas, beriklim panas, ini 0, ini ketinggian. Oke, panas. Tanaman apa yang cocok? Tanaman apa? Tanaman padi, tanaman ini ya, tanaman tebu. Kemudian yang kedua, ada iklim sedang. Tanaman apa yang cocok? Ini sampai 1500. Tanaman apa yang cocok? Ada teh, ya, ada kopi. Oke, kemudian ada lagi beriklim sejuk. Ada teh, ada kina. Kina itu tanaman untuk obat malaria, ya, untuk obat malaria, misalnya. Kemudian ada sayuran, ya, ini sampai 2500. Nah, iklim-iklim ini dipelajari ya oleh Belanda pada saat pada saat tanam paksa waktu itu ya. Jadi ada kesesuaian iklim, cocokan iklim. Contohnya misalnya kota mana? Kota Bandung. Ya, contoh misalnya kota Bandung waktu itu jadi kota perkebunan. Ya, di Bandung Selatannya di sini kenapa? Kota Bandung ini untuk perkebunan teh waktu itu ya. Di sini nih, karena ketinggiannya itu antara sekitar ini ya, antara di atas 700 lah, Pak ya, 700. Sini. Contohnya ya. Terus Sukabumi ketinggiannya itu di atas 1000. Nah, cocok untuk tanaman teh ya. Dan perkebunan yang di Indonesia itu dibangun oleh atau oleh Belanda ya, dikembangkan oleh Belanda. Jadi jawabannya yang semua benar. Oke, jawabannya Oke, selanjutnya kita lihat nomor 7. Nomor 7 ya. Nomor 7 itu soalnya adalah CBD di Indonesia ditandai dengan karena dia pusat kegiatan. Ya, kalau menurut teori Bartes ini nih. Nah, CBD itu di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu itu CBD. Central Business District. Di sini. Dia pusat kegiatan. Zaman dulu ya, di Chicago itu pusat kegiatan di sini, CBD. Biasanya ditandai dengan apa sih? Biasanya ditandai karena dia pusat kegiatan bisnis, ditandai dengan toko dan pasar. Jawabannya A. Jawabannya A. Ya. Oke, nomor 8. Penyebab timbulnya segregasi ya di kota adanya perbedaan segregasi. Maksud segregasi? Segregasi ternyata adanya jurang pemisahan ya, atau jurang pemisahan penduduk. Ya, biasanya dipengaruhi oleh apa sih? Dia biasanya dipengaruhi oleh yang pertama itu dipengaruhi oleh bisnis sosial. Contohnya apa? Ada pemukiman elit. Ini untuk kalangan atas. Ada pemukiman kumuh. Nah, ini kan terpisah nih, orang-orang elit, orang-orang kaya, ya, dia pasti akan mencari pemukiman sesuai dengan dia. Kalau di daerah perkotaan, cari pemukiman elit, karena sesuai dengan gaya hidup misalnya, atau sosialisasi, atau sosial misalnya. Kemudian orang-orang menengah ke bawah, dia karena lahannya mencari yang murah, carilah dia lahan-lahan yang umum kayak gitu ya. Sini contoh ini ya, ada pemukiman elit, kemudian segregasi pemisahan. Kemudian
sosial ya. Kemudian juga ada di faktor ekonomi tadi ya, sosial juga ada ekonomi betul. Ada ekonominya mapan ya, kalangan atas, ada yang orang kaya ya, itu ini. Kemudian yang ini untuk orang miskin atau menengah ke bawah. Oke, faktor ekonomi. Ada yang berpendapatan tinggi, berpendapatan tinggi di pendapatan rendah. Faktor sosial, kemudian juga faktor ekonomi. Ya. Oke. Kemudian nomor 9. Kota di Indonesia tumbuh untuk kegiatan pertambangan. 9 ya. Untuk Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang ini tadinya adalah dia pertambangan timah sampai sekarang kan ya. Timah. Pangkal Pinang itu di daerah Bangka. Ya. Tambangan timah. Bangka ya. Kemudian yang kedua, Timika. Timika ya. Freeport. Papua. Mana tuh? Apa tuh? Emas. Kemudian Martapura. Nah, Martapura ini dekat dengan Timika, masih satu daerah dengan Timika. Itu tembaga. Sorowako. Sorowako di mana sih Sorowako? Sorowako itu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan menurut saya. Ini untuk nikel. Ini untuk nikel. Ditanya pertambangan berarti semua benar. Jawabannya Jawabannya adalah Lanjut dengan nomor 10 ya, nomor 10. Perluasan pembangunan fisik di perkotaan sangat dipengaruhi oleh yang pertama, perkembangan jumlah penduduk. Penduduk di kota akan semakin banyak, berarti yang dibutuhkan banyak pemukiman. Berarti yang tadinya daerah tutupan lahannya banyak atau banyak daerah penghijauan jadi berkurang, jadi pemukiman. Oke. Nomor 1 benar. Nomor 2, jarak dengan pusat pertumbuhan. Ya. Pengaruh nggak? Berpengaruh juga. Ya, karena di pusat pertumbuhan itu akan dibangun pusat-pusat industri. Yang ketiga, macam aktivitas penduduk, betul. Ya, jadi jawabannya yang A. Yang 11, pertumbuhan kota Jakarta ke arah Kerawang, ya. 11 berarti 10 jawabannya berarti tadi A. 11, pertumbuhan kota Jakarta ke arah Kerawang, Bekasi mengurangi lahan pertanian yang subur. Ya, betul ya. Jadi ke arah Bekasi dan Kerawang itu tadinya adalah merupakan lumbung padi nasional. Lumbung padi nasional ya. Dan ini tanah-tanah di Pantura ini merupakan tanah-tanah yang sangat subur. Merupakan tanah-tanah aluvial. Setahu kan aluvial itu kan tanah hasil endapan sungai. Sungai-sungai yang di yang di hulunya di gunung-gunung api di Jawa Barat bagian tengah, dia bermuara di Laut Jawa. Di Pantura membawa endapan sedimen tanah-tanah aluvial, sangat cocok untuk pertanian. Nah, sebenarnya ini adalah jasa Sultan Agung pada saat beliau ingin menyerang Batavia. Jadi jasa Sultan Agung itu bagi Indonesia itu besar ya, menjadikan lumbung padi nasional. Ya, oke. Ya, akan mengurangi lahan pertanian yang subur, betul. Ya, kalau kalian lihat ke Kerawang sekarang udah banyak daerah perkotaan. Sedih juga gitu ya.
Oke, jelas berkurang. Kemudian sebab pertumbuhan Jakarta ke arah Depok dapat menimbulkan banjir. Betul. Jadi semakin ke arah Depok terus ke Bogor itu daya resapan makin kurang, sehingga resapannya kurang menimbulkan efeknya adalah menimbulkan banjir. Ya, jadi daya infiltrasinya kurang, daya runoff-nya jadi tinggi. Oke, jawabannya, tapi nggak ada hubungan ya. Yang satu hubungan ke sana, yang satu ke sini. Jawabannya B ya. Oke, jawabannya yang B. Kemudian nomor 12. 11 jawabannya B. Nomor 12. Jenis penggunaan tanah yang utama di perkotaan pada umumnya adalah yang secara umum ya. Kalau tadi kan pusat kota, ini secara umum. Banyaknya untuk pemukiman. Karena semakin banyak orang yang ke kota. Jawabannya A. Nomor 13 ya. Nomor 13, daerah yang memiliki sifat kekotaan dan memberi daya dukung bagi kehidupan kota disebut dia punya sifat kekotaan. Ya, itu namanya suburban. Kalau selama area itu daerah kumuh. Ya. Kemudian nomor 14, penggunaan tanah di pinggir kota, rural urban fringe. Yang tadi nomor 13 itu adalah yang D. Yang 14, penggunaan tanah di pinggir kota, rural urban fringe adalah dia cenderung berubah. Jawabannya C. Kenapa cenderung berubah? Yang satu tuh wilayah desa, yang satu wilayah kota. Nanti kalau kotanya memperluas, yang tadinya tanah pertanian bisa jadi tanah pemukiman atau tanah industri atau lahan industri ya. Jawabannya cenderung berubah. Ya, pasti dia akan mengalami perubahan. Jawabannya C. Nomor 15, migrasi penduduk, aliran barang dan jasa merupakan interaksi dihasilkan konsep ya, karena desa ya menghasilkan teknologi, menghasilkan barang-barang hasil teknologi, sedangkan desa menghasilkan bahan baku dari alam. Ya, jadi terjadi perbedaan bahan baku, sumber daya. Karena perbedaan apa? Diferensiasi area yang C ya. Nomor 16 ya, nomor 16 tadi kita sudah bahas. Nomor 16 tuh di awal-awal ya. Nomor 16, keadaan yang dapat melemahkan interaksi antar wilayah sehingga adanya alternatif pengganti sumber daya. Ya. Batasan tersebut mengartikan bahwa apa nih? Ya, jawabannya tadi intervening opportunity. Oke, jawabannya yang B. 17, yang dimaksud interaksi apa? Ada hubungan timbal balik. Ya. Bisa timbal balik antar individu, antar kelompok. Wah, dari masyarakat jawabannya yang A. Nomor 18, pola interaksi antara wilayah. Ya. Faktor terakhir berupa social transferability. Karena berhubungan dengan yang pertama tadi, berhubungan dengan jarak transportasi, akses transportasi, pengaruh ya. Kemudian jarak mutlak pengaruh, jarak relatif juga pengaruh. Ya, biaya angkut, ongkos transportasi jelas. Ya, kelancaran sarana transportasi juga jelas. Jawabannya kayak. Oke, tadi 14 saya ulang lagi. 14 itu jawabannya C, 15 itu jawabannya C juga, 16 jawabannya B, 17 jawabannya D, 18 jawabannya E, ya, 19 jawabannya ya, nomor 19 sekarang ya. 19, jalinan interaksi yang kuat antar daerah dapat terjadi karena tadi ya, karena berbeda sumber daya maka saling mengisi dan saling melengkapi. Jawabannya adalah yang C. Nomor 20, kondisi kota baik yang dihadapkan kondisi ekonomi yang buruk menimbulkan urbanisasi. Hal ini merupakan wujud dari
Ya jelas interaksi. Jawabannya itu. Ya, kata kuncinya urbanisasi. Ya, dampak dari interaksi kota adalah urbanisasi. Jawabannya B. Nomor 21. Sebelum terjadi transfer komoditi X dengan kota, harus ada dulu permintaan komoditi dari kota dan suplai di desa. Contoh makna dari regional komplementer. Jawabannya yang E. Saling melengkapi. Nomor 22. Salah satu petunjuk suatu daerah memiliki nilai interaksi yang tinggi apa? Saling cepat loh. Ketemunya cepat orang. Ya, dari satu daerah ke daerah yang lain cepat. Berarti terjadi apa tuh? Terjadi mobilitas yang tinggi. Seperti misalnya, kenapa sekarang virus corona itu cepat berkembang, COVID-19 cepat berkembang? Kenapa? Karena mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Ya, berarti kalau mobilitas sangat tinggi, interaksi semakin tinggi. Interaksi semakin tinggi, maka potensi penyebaran virusnya juga tinggi. Ya, misalnya dari luar negeri ke Indonesia, ke Jakarta dulu. Ya, Jakarta orang sangat tinggi mobilitasnya. Nah, cepat sekali virus ini berkembang. Ya, itu menunjukkan mobilitasnya tinggi, interaksi yang kuat. Ya, jawabannya yang E. 23. Interaksi untuk pemenuhan kebutuhan hidup akan barang dan jasa yang diperlukan. Hal itu merupakan wujud dari interaksi kota dilihat dari kata kuncinya barang dan jasa. Garis bawahi kata kuncinya barang dan jasa. Berarti apa tuh? Jawabannya yang A, ekonomi. Nomor 24. Urbanisasi dapat menghambat pembangunan kota. Betul nggak? Betul ya, karena banyak munculnya pemukiman kumuh. Akan muncul banyak pengangguran, akan muncul banyak kriminalitas. Ya, apabila lapangan kerja tidak tidak sesuai dengan lonjakan jumlah penduduk. Betul. Sebab urbanisasi memicu daerah kumuh. Betul. Nyambung. Jawabannya yang A. 25. Ya. Rural urban fringe merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa ditandai dengan lahan pertanian dan non pertanian. Lahan pertaniannya itu dari desa, non pertaniannya dari urban, dari kota. Betul ya. Sebab semakin jauh letak daerah pusat dan pusat kota, interaksi akan semakin besar. Semakin lemah makanya harus semakin lemah. Jawabannya C. Oke. 26. Migrasi desa kota sifatnya massal, ditambah dengan kesulitan untuk mendapatkan mata pencarian menyebabkan terjadinya kompleks kaum miskin kota. Ya, di sini banyak pemukiman kumuh, ada istilah-istilahnya nih. Yang pertama itu bidon fields. Bidon fields betul. Itu dari istilah bidon fields itu pemukiman kumuh di daerah Maroko. Bidon fields. Ya, ini pemukiman kumuh. Daerah kumuh di Maroko. Maroko jajahan Prancis. Bidon fields. Kemudian Gorby fields sama. Gorby fields sama ya. Gorby fields itu ya sama, cuma dia daerah kumuh di Tunis. Daerah kumuh di Tunis. Ya, Tunisia. Sama dengan Bidon Fields. Intinya daerah kumuh. Kemudian Infasus sama, Infasus juga merupakan daerah kumuh. Kemudian Barrios Clandestinos, ini istilah pemukiman kumuh di Amerika Selatan. Jawabannya yang E. 27. Pengaruh positif yang timbul jika terjadi interaksi kota dan desa. Kata kuncinya apa? Positif.
gampang, ini soal bonus nih. Gampang ya, jawabannya yang C. Oke, kemudian nomor 28. Ya, ini soal bonus bagi saya itu soal yang gampang dijawab. Oke. 28. Proses pertukaran pencampuran bahasa senian dan seni masyarakat merupakan aspek, wujud dari aspek, kata kuncinya, kesenian, bahasa. Oke, berarti dia budaya. Cek jawabannya. Nomor 29. Interaksi di kota dan desa dapat bermanfaat meningkatkan hubungan sosial ekonomi penduduk. Betul. Interaksi di kota memperlambat. Gimana cek ya? Kira cek 230. Nah, berikut ini pernyataan yang benar tentang hukum gravitasi. Hukum gravitasi apa sih? Hukum gravitasi itu M1 kali M2 per jarak 1 per jarak 2 pangkat 2. Ya, rumus gravitasi kayak gini. Berarti berbanding terbalik. Ya. Berbanding terbalik. Jawabannya yang B. Oke. Ya, demikian pembahasan kita. Demikian ya pembahasan paket ketiga dari kita, dari saya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Ya. Oke ya, kita tutup dengan baca subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.